Baik, jazakallahu khairan. Ya, tentang non muslim wafat. Apakah boleh bagi seorang muslim pertama takziah, ikut berduka cita? Ya, para ulama membolehkan karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah ketika wafatnya pamannya Abu Thalib. Sekedar sedih, sekedar berduka cita. Rasulullah berduka cita ketika pamannya wafat. Ya, ini orang tua kita ngapain itu kalau salah Hindu ya. Orang tua kita Hindu. Dia meninggal, ya jelas sebagai anak kita sedih. Tapi begitu masuk wilayah zona acara ritualnya, kita sudah masuk kategori yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Kalau berduka citanya, ya ini sangat manusiawi. Ini masuk kategori wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sebagai rahmat bagi seluruhnya. Tapi begitu masuk wilayah acara ritualnya, kita punya pegangan yang lain. Lakum dinukum waliyadin tadi. Oleh karena itu, kalau untuk acara ngaben atau mungkin kalau yang Nasrani juga ada ritual sendiri untuk penguburan dan yang lain-lain juga, maka kita sampai titik tadi saja berduka cita, bersedih hati dengan wafatnya orang tua kita. Dan kita ya berdoa untuk diri sendiri semoga kita tetap akidahnya tidak mengikuti orang tua kita. Begitu. Tapi kalau udah ikut acaranya, ya ikut, saya nggak tahu juga acara ngaben itu kayak apa. Mungkin ada pembakaran ya. Dikremasi biasanya. Kita menjadi orang yang membakarnya misalnya. Disuruh sama ya orang lain yang mungkin pemimpin acara ngabennya, kita diminta untuk menjadi pembakar mayat tersebut. Berarti kita setelah masuk dalam ya wilayah ritualnya. Dan Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan saling memfasilitasi, saling menolong, saling memberikan bantuan dalam dosa dan kejahatan. Ini masuk kategori kalau kita ikut maka kita menjadi orang yang membenarkan. Itulah cara yang layak dalam menguburkan manusia. Tidak demikian. Harusnya kita hanya pada titik ya ikut berduka cita, tapi tidak lebih dari itu. Lalu kemudian ya disebutkan dalam nasihat para ulama, Ali Ad-Daqaq dia mengatakan sakit anil haq syaitanul akhras. Diam saja, tidak menyampaikan kebenaran, itu namanya setan gabu, setan bisu. Kita lihat, ini menurut akidah kita, ini cara yang salah, membakar manusia. Karena hanya Allah yang punya hak membakar manusia, itu di neraka, bukan di dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib dulu, beliau pernah menghukum mati para pelaku. Jadi ada penyimpanan seksual manusia, hubungan badan dengan hewan. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu udah ada. Lalu oleh Ali bin Abi Thalib dihukum mati. Cara hukum matinya bukan dengan cara rajam atau apa, bukan, tapi dihukum bakar sama Ali. Namun setelah itu oleh Ali bin Abi Thalib dicabut fatwa itu. Dia mengatakan hanya Allah yang berhak membakar manusia, yaitu di neraka, bukan di dunia. Nah, oleh karena itu kita tahu ini sebuah penyimpanan, metodologi yang menyimpang menurut agama kita. Ya, diam saja itu sebuah kesalahan, apalagi sampai mengikuti acara itu. Ya, makanya paling enggak kita bagi seorang muslim menunjukkan sampai titik inilah saya ya mencintai orang tua saya karena dia orang tua saya, dia melahirkan saya. Tapi kalau udah masalah urusan ritual keagamaan, kita punya sikap yang lain. Kategorinya sudah masuk lakum dinukum dan intai. Jadi kita jangan lupa dengan dua kaidah ini. Urusan muamalah sosial dengan manusia, kaidahnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi. Urusan ritual keagamaan, kaidahnya adalah lakum dinukum waliyadin. Jangan ditukar. Urusan keagamaan kita pakai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Natalan ikut, ngaben ikut, ya Waisak ikut, Galungan ikut, Thanksgiving ikut, Halloween ikut, semuanya ikut, nggak jelas kalau agamanya. Tapi begitu urusan muamalah sosial pakai lakum dinukum waliyadin, terbalik. Mau belanja susah sendiri, beli ke warung jangan mah yang jual Cina. Lah kalau urusan dagang mah boleh-boleh aja. Nih orang sono jangan mah yang jual Kristen ini. Sempit kagak beli di mana-mana akhirnya. Apalagi kalau kita tinggal kayak dulu waktu saya di Kalimantan Barat di Sambas itu yang namanya pasar 95% dipegang oleh Chinese. Dan umumnya Chinese non muslim umumnya. Waktu menjelang buka puasa, saya sama istri saya ingin beli makanan buat buka puasa.
buka apa ke warung kagak ada yang muka-muka Melayu kayak kita begini. Ada yang muka Melayu tapi ketahuan warungnya kecil mau bangkrut tapi Melayu biasanya. Kayak begitu yang punya Cina besar-besar bagus-bagus gitu. Nah kalau kita pakai kaidahnya tadi nyusahin sendiri kan, akhirnya dalam masalah ini kita apa? Tapi urusan akidah kita harus ya